Rakyat mungkin tidak tertarik mendengarkan atau menyaksikan perdebatan antara Mahfud MD dengan anggota Komisi 3 nanti. Tidak tertarik untuk menyaksikan perdebatan perang mulut. Tetapi yang tertarik rakyat nanti adalah ketika Mahfud MD membongkar semua hal yang mungkin selama ini masih tersembunyi tentang dana yang 349 triliun ini. Contoh, kalau dana ini ada keterkaitannya dengan anggota DPR RI, perlu dibongkar secara terang-benderang oleh Mahfud MD. Rakyat akan lebih senang nanti kalau Pak Mahfud MD bisa tunjuk hidung orang-orang atau pejabat-pejabat yang terkait dengan dana 349 triliun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Mengawali pertemuan kita ini, saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, sebelum kita bicara tentang tema menarik yang akan kita perbincangkan pada kesempatan ini ada pesan untuk pemirsa. Pesan dari kecap DB. Kecap DB ini adalah kecap yang manis, hitam, kental, dan lezat. Teman akrab Anda untuk menikmati makan di saat berbuka puasa dan di saat sahur. Kecap DB mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Juga ada pesan dari Resen Fashion, toko online terbesar dari Jakarta untuk Indonesia. Resen Fashion ada live siang dan malam selama bulan Ramadan. Yuk berlebaran bersama Resen Fashion. Sahabat BN, kembali kita ke tema yang akan kita perbincangkan. Semakin mendekati hari Rabu besok ini, tampaknya semakin berdebar-debar publik menunggu bagaimana nanti perdebatan antara Menko Polhukam yang juga Ketua Komite PPATK Profesor Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI. Terutama sekali tentu dengan 3 orang anggota DPR RI dari Komisi 3 yang ketika dalam pertemuan Komisi 3 dengan PPATK baru lalu sangat keras menyorot Menko Polhukam Mahfud MD selaku yang mempublikasikan atau yang membongkar kasus dana 349 triliun di Kementerian Keuangan yang diduga atau yang dicurigai adalah TPPU, tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana kita ketahui yang telah beredar di publik, Mahfud MD menantang ketiga anggota DPR RI ini agar jangan sampai ada alasan absen dalam pertemuan
antara Mahfud MD dengan Komisi 3 nanti di DPR pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 nanti. Dipesankan oleh Mahfud 3 anggota DPR yang keras kepadanya di belakangnya kemarin itu agar jangan sampai nanti ada alasan untuk tidak hadir, kata Mahfud MD. Siapa 3 orang itu? Arteria Dahlan dari PDIP, Beni Kaharman dari Partai Demokrat, dan Arsul Sani dari P3. Inilah orang yang sangat keras sorotannya kepada Mahfud MD ketika pertemuannya dengan PPTK baru lalu. Menanggapi tantangan dari Mahfud MD ini, Beni Kaharman telah menyatakan siap untuk berdebat dengan Mahfud MD. Arsul Sani pun mengatakan siap. Tetapi Arteria Dahlan mengatakan tidak siap untuk tantang-menantang begitu karena dia menganggap Pak Mahfud MD ini adalah gurunya. Dan kita juga mendengar dalam suatu kesempatan Pak Mahfud juga mengatakan dia sangat simpati kepada Arteria Dahlan. Dan dia dulu malah sangat mendorong Arteria Dahlan ini untuk bisa sukses menjadi politisi sampai ke Senayan. Memang mungkin kita tidak tahu, tapi kemungkinan hubungan antara Arteria Dahlan dengan Mahfud MD secara emosional mungkin ada. Makanya Arteria Dahlan mengatakan demikian. Namun mungkin yang membuat Mahfud MD tersentak untuk menantang karena Arteria Dahlan pada pertemuan dengan PPTK kemarin ini sempat membacakan pasal undang-undang yang mengatakan bisa membuat Mahfud MD dipidana karena menginformasikan ke publik dana 300 triliun ini. Terlepas dari semua itu, bagi publik sekarang ini tampaknya bagaimana nanti agar Mahfud MD membongkar semua yang belum terbongkar selama ini berkaitan dengan uang 349 triliun itu. Itu sebenarnya diinginkan oleh rakyat. Rakyat mungkin tidak tertarik mendengarkan atau menyaksikan perdebatan antara Mahfud MD dengan anggota Komisi 3 nanti. Tidak tertarik untuk menyaksikan perdebatan perang mulut. Tetapi yang tertarik rakyat nanti adalah ketika Mahfud MD membongkar semua hal yang mungkin selama ini masih tersembunyi tentang dana yang 349 triliun ini. Contoh, kalau dana ini ada keterkaitannya dengan anggota DPR RI, perlu dibongkar secara terang-benderang oleh Mahfud MD. Demikian juga, kalau terkait dana ini dengan siapapun pejabatnya, apakah pejabatnya di istana, apakah pejabatnya ada keluarga istana, apakah pejabatnya di Senayan, apakah ada keterkaitannya dengan keluarga orang-orang yang ada di Senayan, harus dibongkar seluruhnya. Itu yang diinginkan oleh rakyat tampaknya kepada Mahfud MD. Dan kita yakin Mahfud MD akan dengan lugas dan tegas tanpa basa-basi nanti mengemukakan hal ini. Jadi Pak Mahfud mungkin tidak perlu nanti melayani perdebatan dengan anggota DPR. Yang perlu Pak Mahfud nanti mengemukakan seterang-benderangnya segala hal yang mungkin saja atau kalau saja ada tersembunyi terkait dana ini dengan siapapun,
termasuk dengan DPR RI sendiri. Rakyat akan lebih senang nanti kalau Pak Mahfud MD bisa tunjuk hidung orang-orang atau pejabat-pejabat yang terkait dengan dana 349 triliun ini nanti. Dimanapun posisi orangnya, siapapun orangnya, apapun kedudukannya. Sebab rakyat sekarang ini telah muak melihat korupsi-korupsi yang berseliweran seperti ini. Di satu sisi rakyat menderita karena kesulitan hidup, karena himpitan ekonomi. Di satu sisi pejabat-pejabatnya ada yang bertumpuk-tumpuk uangnya. Rakyat tidak sabar lagi menunggu hari Rabu tanggal 29 Maret itu. Dan sekali lagi tentu kita berharap kepada Pak Mahfud MD agar nanti benar-benar mengubah habis semua hal yang selama ini mungkin masih menjadi rahasia tentang siapa-siapa saja yang terkait, yang tersangkut dengan uang yang 349 triliun ini. Dan kalau perlu rakyat tentu juga berharap agar Pak Mahfud MD nanti bisa membongkar kasus-kasus lain di depan anggota DPR ini nanti. Kasus apapun yang berkaitan dengan TPPU ataupun korupsi. Dan kita tentu berharap upaya Pak Mahfud ini mendapat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi dia membongkar semua ini di saat bulan suci Ramadan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.